Halo semuanya, selamat datang. Jadi di video kali ini saya akan menganalisa beberapa saham ya secara teknikal. Saya akan mulai dulu dari BBRI. Di sini kita bisa melihat ada satu channel ya di BBRI, uptrend channel, dan sekarang dia sedang berada di resistance dari trendline channel tersebut. Jadi kemungkinan besar kita bisa melihat koreksi dalam beberapa waktu mendatang. Tapi di sini juga ada gap ya di BBRI. Kemungkinan besar kita juga bisa naik sampai gap ini dulu sebelum jatuh. Nah, saya juga melihat kalau di bawah sini juga ada gap buat BBRI. Jadi kemungkinan besar BBRI kalau koreksi bisa jatuh sampai gap ini. Nah, saya akan coba ukur dengan Fibonacci. Kita bisa melihat gap di sini ada confluence ya, sama 0,5 retracement. Jadi kemungkinan besar BBRI bisa jatuh ke sini dulu, baru lanjut kenaikannya lagi. Nah, saya akan merubah view saya kalau BBRI berhasil break di atas trendline kuning ini. Jika BBRI bisa break di atas trendline kuning ini, maka kemungkinan besar kita bisa melihat all-time high yang baru dalam beberapa waktu mendatang. Nah, itu view saya untuk BBRI. Oke, sekarang saya akan lanjutkan ke saham BBNI. Saya akan coba gambarkan trendline dulu di sini. Sebenarnya BBNI juga sama ya. Sekarang dia sudah berada di upper trendline dari channel uptrend ini. Dan kita melihat masih banyak gap ya yang di atas yang masih belum ditutup. Jadi sebenarnya BBNI lebih berpeluang untuk naik. Tapi untuk jangka pendek sepertinya saya juga melihat koreksi bakal terjadi. Setidaknya bisa jatuh sampai pertengahan dari channel ini. Nah, ini juga ada confluence ya sama 0,382 retracement. Nah, area ini bisa kita perhatikan nantinya. Sebelum BBNI lanjut naik lebih tinggi, harusnya dia bisa jatuh dulu di sini, kemudian baru lanjut kenaikannya. Jadi skenario-nya seperti ini. Nah, sama dengan BBRI, saya hanya akan mengubah view saya ketika BBNI bisa break dan close di atas trendline kuning ini. Ketika BBRI bisa break dan close, maka perspektif saya akan jauh lebih bullish. Oke? Dan biasanya setelah break, harusnya ada sedikit retest dulu. Nah, retest ini bisa jadi kesempatan kita buat masuk. Oke, itu pandangan saya untuk BBNI. Nah, sekarang saya akan lanjutkan ke Adaro. Nah, untuk Adaro kita bisa perhatikan, di area sini ada multiple rejection yang terjadi, dan sekarang kita sudah berada di area tersebut. Nah, untuk Adaro saya lebih wait and see dulu. Saya akan menunggu Adaro break dari resisten ini, kemudian retest. Ketika retest itu merupakan kesempatan yang bagus buat kita masuk. Sebenarnya Adaro ini sudah retest resisten ini berkali-kali ya, dan ini sudah yang ke-6 kali. Seharusnya ini bisa break, karena semakin sering suatu resisten atau support di retest, maka kemungkinan besar buat break semakin besar. Untuk jangka waktu pendek, saya ekspektasikan ada break dari resisten ini, kemudian ada retest. Untuk retest ini bakal jadi peluang buat kita masuk. Karena kemungkinan besar dia bisa naik ke resisten berikutnya di area sini. Ya, sampai area 2000 ini. Ini pandangan saya buat Adaro. Nah, sekarang saya akan lanjutkan ke ITMG. Buat ITMG ini, kalau kita perhatikan, di sini ada ascending triangle. Kemudian dia berhasil break dari ascending triangle-nya dan naik terus sampai 14.000. Nah, untuk sekarang sebenarnya sudah terlalu tinggi ya. Apakah masih bisa naik lebih tinggi lagi? Ya, kemungkinan besar masih bisa, tapi saya tidak akan beli di area tersebut. Karena menurut saya ini sudah terlalu tinggi, saya akan menunggu adanya koreksi,
setidaknya ke EMA 21. Karena harga ini juga sudah terlalu jauh dari EMA 21, jadi saya lebih ekspektasikan ada koreksi ke EMA 21. Nah, EMA 21 ini bisa jadi area buat kita buy sebenarnya. Nah, saya akan coba ukur dengan Fibonacci juga. Nah, kita bisa melihat nih area EMA 21 ini dekat dengan Fibonacci 0,382. Area ini bisa saya katakan sebagai area yang lumayan krusial ya untuk ITMG sebelum dia lanjut kenaikannya. Nah, sekarang saya akan lanjutkan ke saham yang terakhir, Telkom. Oke, buat Telkom kita bisa melihat ini ada double bottom ya yang lumayan jelas. Dan sekarang Telkom sudah berhasil naik di neckline dari double bottom tersebut. Nah, kemudian dia terjadi sedikit koreksi, walaupun ini masih berada di EMA 21. Sebenarnya area sini bisa dibilang area yang cukup bagus buat kita beli. Karena ini merupakan area EMA 21, tapi tidak menutup kemungkinan kita masih bisa jatuh ke 0,382 retracement. Atau area sini. Nah, buat yang mau masuk, kalian bisa perlahan masuk dulu di sini, kemudian nanti average down lagi di area 0,382. Area ini bisa jadi area yang sangat bagus buat akumulasi. Karena saya masih ekspektasikan untuk medium term, harusnya Telkom bisa naik sampai golden ratio 1,618. Dan di sini saya juga melihat adanya gap ya, yang kemungkinan besar akan ditutup tahun depan. Nah, area-area ini bisa dijadikan referensi buat target profit kita. Oke, saya kira begitu saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.